time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis dengan studi kasus yaitu korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismaya dengan kode NIM yaitu 03111230024. Saya dari program studi akuntansi asal kampus STIS Suta Atmaja Subang dengan mata kuliah yaitu Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bunda Sri Mulyati SE MSI CATR CTT. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian etika, prinsip dasar etika akuntan profesional, ancaman terhadap etika akuntan profesional, tantangan etika dalam dunia akuntansi, dan dampak pelanggaran etika. Yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang disebut etika, membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam masyarakat. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Jadi etika sendiri yaitu membahas apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan bagaimana seseorang seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Etika sendiri dapat dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Selanjutnya, apa itu etika akuntan profesional dalam bisnis? Yaitu prinsip pada moral yang standar perilaku yang harus diikuti oleh seorang akuntan saat menjalankan tugas profesionalnya dalam lingkungan bisnis. Jadi etika ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa seorang akuntan dalam menjalankan perannya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip dasar etika akuntan profesional. Jadi prinsip dasar etika akuntan profesional yaitu aturan yang harus diikuti oleh seorang akuntan ketika mereka bekerja untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Adapun kode etik profesi akuntan itu mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC. Ada 6 prinsip, yaitu diantaranya: pertama, integritas, lalu yang kedua, objektivitas, yang ketiga, kompetensi profesi dan kehati-hatian, yang keempat, kerahasiaan, yang kelima, perilaku profesional, yang keenam yaitu kepentingan publik. Selanjutnya, ancaman terhadap etika akuntan profesional. Ancaman terhadap etika akuntan profesional, faktor-faktor yang dapat mengganggu kemampuan seorang akuntan untuk mematuhi prinsip etika profesional, termasuk ancaman terhadap etika akuntan. Jika tidak diatasi, ancaman ini dapat mengakibatkan pelanggaran kode etik profesi. Ada beberapa jenis risiko umum yang dihadapi oleh akuntan profesional. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi, ancaman peninjauan diri, ancaman hubungan dekat, ancaman tekanan, ancaman advokasi. Ancaman kepentingan pribadi. Ini bisa terjadi ketika akuntan memiliki kepentingan pribadi atau keuangan yang dapat mengganggu kejujuran mereka. Yang kedua yaitu peninjauan diri. Ini terjadi ketika akuntan diminta untuk memulai pekerjaannya sendiri yang sulit untuk memberikan penilaian yang objektif. Yang ketiga yaitu hubungan dekat. Ini terjadi ketika akuntan memiliki hubungan dekat dengan klien seperti persahabatan atau hubungan keluarga, atau telah bekerja dengan klien tertentu terlalu lama sehingga mempengaruhi kemandirian mereka. Lalu yang keempat, ancaman tekanan. Ketika akuntan merasa tertekan oleh klien atau pihak lain untuk membuat keputusan yang melanggar etika, ancaman ini tuh misalnya ancaman kehilangan kontrak jika tidak memenuhi keinginan klien, dan tekanan untuk membuat laporan keuangan tidak akurat. Dan yang terakhir yaitu ancaman advokasi.
Hal ini terjadi ketika akuntan membela atau memperjuangkan kepentingan klien sehingga mengganggu objektivitasnya. Seperti halnya mewakili klien Anda misalnya di pengadilan dan menjaga kepentingan klien dalam hubungan dengan regulator. Lalu cara mengatasinya yaitu mematuhi kode etik profesi, menerapkan kontrol internal dan kebijakan independensi, melakukan konsultasi dengan rekan profesional atau pihak berwenang, menolak pekerjaan yang berisiko menimbulkan pelanggaran etika. Berikutnya yaitu tantangan etika dalam dunia akuntansi. Tantangan etika yang sering dihadapi akuntan dalam dunia profesional yaitu melibatkan berbagai dilema yang dapat mempengaruhi objektivitas, integritas mereka. Yang pertama yaitu tekanan manipulasi laporan keuangan, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga ketergantungan pada klien, yang keempat kurangnya pemahaman atau penghormatan terhadap kode etik, yang kelima yaitu perubahan teknologi, yang keenam globalisasi, dan yang ketujuh yaitu kurangnya pengawasan. Selanjutnya dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat membawa dampak serius, baik bagi seseorang, organisasi, maupun masyarakat luas. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik. Ketika laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya menyebabkan masyarakat kehilangan keyakinan terhadap profesionalisme akuntan dan institusi keuangan. Yang kedua yaitu kerugian finansial. Jika terjadi manipulasi laporan keuangan, ini dapat mengakibatkan kerugian besar. Lalu selanjutnya yaitu reputasi yang rusak. Perusahaan atau akuntan yang terlibat dalam pelanggaran etika ini akan menghadapi kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Berikutnya yaitu tindakan hukum, di mana pelanggaran etika yang seringkali melibatkan pelanggaran hukum, sehingga akuntan atau perusahaan dapat menghadapi sanksi hukum. Lalu berikutnya hilangnya lisensi profesi. Ketika akuntan yang melanggar kode etik dapat kehilangan izin praktik, menghancurkan karir mereka secara permanen. Yang terakhir yaitu efek domino pada ekonomi, di mana ketidakpercayaan terhadap laporan keuangan dapat mengganggu stabilitas pasar, menurunkan investasi, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu studi kasus. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara yang telah berdiri sejak tahun 1859. Masalah mulai terungkap pada tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar polis jatuh tempo kepada nasabahnya, terutama dalam produk JS Saving Plan, yang merupakan asuransi sekaligus investasi dengan imbal hasil tinggi. Masalah utamanya yaitu salah kelola investasi Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di aset-aset berisiko tinggi seperti saham gorengan, saham dengan kapitalisasi kecil dan fluktuasi tinggi, yang tidak memberikan keuntungan yang stabil. Banyak investasi ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Lalu manipulasi laporan keuangan, perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Laba yang dilaporkan terlihat tinggi, padahal itu tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Lalu ada korupsi dan dugaan kolusi sejumlah pejabat Jiwasraya dan pihak luar terlibat dalam pengaturan investasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, merugikan perusahaan dan negara. Adapun kerugiannya, yaitu total kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 16,81 triliun menurut Badan Amerika Keuangan BPK. Ribuan nasabah dirugikan, terutama mereka yang membeli polis JS Saving Plan. Adapun proses hukumnya, pada tahun 2020, kasus ini dibawa ke pengadilan dan sejumlah tersangka ditetapkan termasuk Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi, Beni Jokro Saputro, pemilik PT Hanson International, Heru Hidayat, yaitu Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera. Adapun hukuman berat termasuk penjara seumur hidup dan denda dijatuhkan kepada beberapa terdakwa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.